Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin An-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekati bulan Ramadan. Tentunya kita akan merencanakan apa yang akan kita perbuat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an surah Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Ayat ini menerangkan tentang amalan-amalan yang mana sepatutnya bagi kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman untuk melaksanakan. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah sebaik-baik mukjizat khalidah yang kekal Allah turunkan kepada nabi kita, dan tentunya untuk umatnya sampai hari kiamat, dan paling afdal ibadah untuk dibaca. Sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling afdal ibadah umatku itu adalah membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu, bahwasanya seafdal-afdal ibadah adalah Al-Qur'an. Dan Allah memberikan pahala bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Itu adalah satu huruf akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Nah, sebagaimana itu pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang beliau katakan dalam satu riwayat, atau kama qala Rasul, alif lam mim salah satu hurufin, bahwa alif lam mim itu adalah 3 huruf, alif 1, lam 1, mim 1. Berarti kalau orang membaca kalimat alif lam mim, berarti orang itu akan mendapatkan yaitu 3 huruf, maka 3 huruf itu mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah dalam ayat ini, yaitu adalah mendirikan sembahyang. Di bulan Ramadan jangan kita bermalas-malasan untuk mendirikan sembahyang. Apalagi sembahyang ini adalah awal-awal yang nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awal-awal nantinya yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah sembahyang. Dan orang yang senang menjaga kewajiban sembahyangnya, maka dia akan mendapatkan khususiyah. Di antara khususiat keutamaan sembahyang itu, di antaranya pertama, yaitu adalah Allah akan hilangkan daripadanya kesulitan dalam menghadapi kehidupan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala angkat daripadanya azab kubur. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia menyeberangi siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitulah masuk surga tanpa hisab. Ada yang mengatakan, pepatah mengatakan, apabila kita pengen memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah salat kita, jagalah salat kita. Oleh sebab itu, mumpung kita di bulan Ramadan, jagalah sembahyang dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ayat berikutnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan hendaklah kita berinfak, baik itu secara sir, rahasia, ataupun secara nampak.
Nah, apalagi kalau kita bisa melaksanakan infak ini di waktu pagi kita lakukan, niscaya kita akan dapatkan doanya malaikat, yaitu doa malaikat kepada orang yang mau berinfak, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak itu gantiannya. Tetapi sebaliknya, jika dia bakhil, maka maka malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada orang yang menahan, tidak mau berimpak, yaitu kebinasaan. Maka ayat berikutnya adalah yarjuna tijaratan lan tabur, yang maknanya insyaallah bahwa Allah muamalahnya muamalah tijarah, dalam artian Allah pasti membeli, dan setiap pembelian Allah membeli dengan pembelian yang sangat mahal harganya. Oleh sebab itulah, inilah di antara amalan-amalan yang patut kita perhatikan dalam keseharian kita, baik di bulan Ramadan pun atau tidak, wabil khusus di bulan Ramadan kita lebih meningkatkan, yaitu pertama yaitu baca Quran, apalagi kita syahrul Quran, kemudian menjaga salat kita, karena setiap amal daripada yang kita perbuat akan dilipat gandakan, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berimpak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila di bulan Ramadan beliau masalah infak ini bagaikan angin yang berhembus atau kencang. Dan inilah mudah-mudahan ada manfaat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.